Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Dalam acara Renungan Senja yang ketiga kalinya dalam minggu ini, di mana firman Tuhan tentang resolusi dan introspeksi yang disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Lydia Inawati bersama suaminya Bapak Supriyonggo Santoso. Halo. Kemarin sudah menyampaikan kepada kita faktor-faktor yang menjadi penghambat hasil 2020 tidak tercapai maksimal. Kemudian hari kedua kita sudah dijelaskan mengenai resolusi bahwa kita harus fokus kepada tujuan dan akhirnya kita bisa memaksimalkan potensi, saudaraku. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana Roh Kudus sebagai guidance atau pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus ini, saudaraku, seperti yang tertulis di Yohanes 16 ayat 13, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, berbicara tentang pimpinan Roh Kudus dalam kebenaran, ini bukan hanya berbicara tentang rohani saja. Tentu juga yang berhubungan dengan jasmania. Seluruh aspek kehidupan manusia agar benar. Pandangan kita benar, feeling kita benar, cara berpikir kita benar. Roh Kuduslah satu-satunya yang mampu memimpin kita. Untuk itu, agar target, baik itu secara rohani maupun jasmani, di tahun 2021 bisa tercapai, kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Supriyonggo Santoso tentang kuasa Roh Kudus sebagai guidance. Bagaimana Pak Supriyonggo mungkin bisa bantu kita menjelaskan bagaimana pengalaman Bapak dan apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat di dalam kita mencapai target-target tertentu di setiap kehidupan. Oke, terima kasih. Di dalam khotbah yang disampaikan waktu itu, Ya, disampaikan salah satu cara itu kita diberikan ketekunan mencapai supaya kita pantang menyerah. ya, Dan juga kita walaupun diberikan talenta yang kecil-kecil satu-satu, kalau kita gabungkan bersatu, satu dengan yang kolaborasi. lain, ya, itu akan membuahkan hasil yang lebih bagus. Permasalahannya sekarang kita melihat dulu yang kolaborasi tadi. Ya, Kolaborasi itu kelihatannya gampang, tapi tidak gampang karena yang satu punya talenta 5, yang satu ada yang punya mungkin 10. Nah, nanti sewaktu jalan tuh akan terjadi benturan-benturan. Yang talentanya satu, tiap kali diberitahu kamu salah, dia akhirnya akan marah. Apa-apa saya disalahkan. Jadi dia merasa nanti tertekan. Akhirnya dia istilahnya orang Inggris bilang mutung, nggak mau jalan terus gitu kan. Wah, nggak mau dah kamu jalan sendiri. Jengkel dia. Ya, little me gitu kan. Nah, sebaliknya yang tadi, yang talentanya tinggi, kalau diberitahu merasa kamu cuma Tahu talenta apa? satu, tahu apa gitu. Jadi itu akan membuat kolaborasi tadi gagal. Rusak. Ya, di tengah jalan pasti kadang-kadang awalnya jalan bagus, begitu sudah jalan bagus ada aja yang membuat itu jatuh. Nah, satu-satunya hal yang bisa mencegah itu adalah bimbingan Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena kalau
kita tahu siapa diri kita, tahu siapa Allah yang kita sembah, Tuhan kita sembah, kita itu tahu bahwa kalau kita itu diberi satu talenta itu bukan salah kita. Dan kita juga tahu pasti ada hal lain yang diberikan sebagai kelebihan kita. Sebaliknya kalau kita merasa kita lebih mampu dari orang lain, Roh Kudus akan menyadarkan kita kalau itu bukan kamu yang pandai, kamu tuh bisa tuh karena dikaruniai lebih. Jadi ada buah Roh Kudus, kerendahan hati di dalam itu akan membalanskan, merasa kalau yang lebih bisa tadi diberi menerima keadaan ya, itu akan tahu oh ya mungkin hatinya damai juga. Tidak merasa sombong. Dan pekerjaan Roh Kudus itu memberi damai. Itu yang kita perlukan supaya kita bisa membentuk suatu tim yang kuat, solid, yang solid gitu. Iya. Oke. Luar biasa ya Pak ya. Kemarin Ibu Lydia, Thomas Alva Edison dikasihkan contoh bagaimana anak ini sebenarnya sudah ditolak ya di sekolah karena dianggap bodoh. Sebenarnya dia bukan bodoh, tapi kalau dari akademisnya psikologi dia didapatkan label autis ya, sehingga tidak bisa fokus sebenarnya. Tetapi ibunya luar biasa. Sehingga kita melihat kuasa supranatural ya yang bekerja di sana. Bagaimana tanggapan ibu yang bisa mungkin lebih menjelaskan lagi tentang pekerjaan Roh Kudus ini dibutuhkan di dalam mencapai target itu tadi? Iya, kita itu nggak bisa hidup ya dalam hari-hari itu kalau nggak ada penyertaan dari Roh Kudus. Yes. Karena itu banyak sekali ya. Contoh saya kekuatan fisiknya mungkin hanya 4 misalnya ya. Kalau misalnya saya hanya mengandalkan diri saya, itu mungkin nggak bisa mendapat banyak hal, nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Maka saya perlu kekuatan supranatural yang tadi bilang tadi ya, sehingga saya bisa menyelesaikan banyak hal seperti itu. Jadi perlu sekali untuk melibatkan terus-menerus ya dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam keputusan, semuanya. Iya. Karena memang gini ya Ibu ya, kita sebagai manusia jujur ya, Tuhan sudah anugerahkan juga banyak kecerdasan seperti yang kita bahas tadi, 1 talenta, 2 talenta. Itu kan suatu kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi di atas kemampuan dari 1 talenta dan 5 talenta itu, ternyata ada lagi yang bisa berlipat kali ganda kemampuannya, itulah kuasa Roh Kudus ini yang bisa kita capai. Tadi kalau Bapak Supriyonggo mengatakan tentang kolaborasi, bukan saja tadi soal penerimaan diri ya, ditegur atau tidak. Tapi sebagai misalnya owner perusahaan atau pemimpin perusahaan atau pegawai perusahaan, ketika kita disuruh bekerja sama, Roh Kudus akan bekerja juga memampukan kita mengenali seseorang. Apakah ini bengkok jalannya, serong jalannya menuju kebenaran atau tidak. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang akan mencegah berbuat dosa. Banyak dosa menipu, memanipulasi, berbohong, ataupun mencuri atau melakukan hal-hal yang buruk. Roh Kudus akan menolong kita melihat ini, mencegah kita berbuat dosa. Jadi saya kira kaya sekali pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan, termasuk di dalam membuat target ya Pak ya. Bapak sendiri apa yang Bapak lakukan di dalam misalnya menyusun suatu tujuan, ketika Bapak mau, oh aku harus bekerja, ini harus ada target. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bagaimana caranya Bapak supaya kuasa supranatural, kuasa Roh Kudus itu ada di dalam pekerjaan Bapak? Biasanya yang saya lakukan dalam mengerjakan pekerjaan saya atau mencapai visi misi saya sebelum mulai saya berdoa, minta bimbingan itu ya, supaya saya tidak gampang menyerah, karena visi misi itu tidak akan gampang dicapai, akan banyak halangan. Contohnya seperti tadi yang cerita Mas Alva Edison.
bahkan ketekunan pun itu karunia Roh Kudus, karena saya mengalami sendiri versi kecilnya. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya tuh mendapat tugas air yang cuma diberi waktu 40 hari. Saya waktu itu membangun, membuat radio FM yang stereo. Waktu itu belum ada. FM aja ya nggak stereo, jadi itu FM stereo itu suatu hal yang wah lah waktu itu. Itu suaranya jernih gitu. Tapi waktu itu selalu ada kendala, misalkan suaranya jernih tapi saya waktu itu di Surabaya, tapi jangkauannya cuma mungkin serumah 500 meter. Nanti jangkauannya bisa 10 km, saya keliling Surabaya bawa radio, saya dengerin, tapi suaranya berbet gitu. Jadi untuk mendapatkan kualitas dan jangkauan itu agak susah. Dan saya sudah, kalau saya nggak dibimbing Roh Kudus, pasti saya sudah menyerah. Karena seolah kerja seharian penuh seperti tadi Pak Justin, kok nggak berhasil. Jadi begitu sampai malam pulang dari tempat praktek saya itu, saya hampir putus asa, kok nggak bisa. Selama 40 hari. Jadi setiap kali berhasil, wah saya udah seneng nggak, suaranya udah bagus. Ternyata cuma jangkauannya pendek. Terus gitu. Selama 39 hari sampai terakhir tuh saya akan gampang menyerah karena nggak mungkin, tapi frustasi. Iya, selalu diingatkan Roh Kudus, kamu jangan menyerah, pasti Tuhan memberikan. Dan pada pas hari yang ke-40 itu kayak ya diberi ide rubah apa, iya klik. Akhirnya ya walaupun tidak tapi mencakup semua lah range yang ditentukan oleh pembimbing saya, mungkin sekitar waktu itu radius 10 km lah ya. Iya, radius 10 km. Itu diperoleh dan suaranya juga jernih gitu. Nah seperti itu, kalau kita melihat itu Thomas Alva Edison sebenarnya bukan, itu juga saya kira dia nggak begitu gampang menyerah, itu bimbingan Roh Kudus. Iya. Jadi mengapa supaya kita tidak gagal tuh, jangan melihat tadi talenta kita, kemampuan, tapi kita tahu apapun yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan, dan kita berserah pada Tuhan sehingga membiarkan Roh Kudus membimbing kita secara nyata ya. Jadi supaya kalau kita tadi mau gagal diingatkan untuk kuat, waktu berbelok ke kanan ke kiri dicegah. Oh ya. Kamu salah jalan ke kiri, diberi kepekaan. Nah, saudaraku, memang Roh Kudus itu salah satu adalah kuasa yang dahsyat menyatakan hal-hal yang tersembunyi, saudaraku, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberimu berkat yang tidak tercapai oleh pikiranmu, yang belum pernah terpikirkan. Nah, itulah yang kita butuhkan, saudaraku, di dalam mencapai target-target kita, tujuan kita di tahun 2021 atau kemendatang. Butuh Roh Kudus. Sepintar apapun, sesolid apapun kolaborasi kita dengan orang, tanpa pertolongan Roh Kudus bisa berantakan, saudaraku. Nah, tadi Bapak Supriyonggo mengatakan, setiap kali kita bekerja, marilah kita berdoa mengandalkan Tuhan. Ketika kita berdoa, Roh Kudus tidak pernah malas, saudaraku. Dia tidak pernah tidur. Sesungguhnya dia ada di dalam kita. Dan Roh Kudus ini pasti ketika kita mengatakan, mari Roh Kudus tolong saya, sesungguhnya dia sudah menanti-nanti kita. Hanya ia membukakan telinga dan mata kita saja, supaya kita tahu bahwa pertolongan Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada keberhasilan. Masih ada lagi Ibu Lydia yang Ibu mau sampaikan? Tadi kan Pak Supriyonggo nyinggung apa, frekuensinya itu kabur gitu ya. Sama seperti kalau secara rohani ya, kalau Roh Kudus itu tidak pas, dekat gitu ya, ya dengan kita punya hubungan dengan Roh Kudus itu nggak dekat, ya frekuensinya jadi berbes atau nggak bisa kuat ya ketika Tuhan bicara dengan kita, ketika jadi ngaur, jadi samar-samar kita nggak bisa mendengar. Nah, kita tahu begitu kita dibaptis, Roh Kudus turun atas kita. Amin. Dia sebenarnya udah ada di dalam kita. Nah, tapi karena kita cuek atau kurang peduli dengan pekerjaan Roh Kudus, sebenarnya dia di Alkitab dikatakan dia memanggil-manggil. Hai yang tidak berpengetahuan, datanglah kepadaku. Dia mengetuk-mengetuk. Tapi karena kita terus mengandalkan pikiran kita, kita tidak mencari Tuhan.
telinga kita tertutup, hati kita tertutup. Jadi Ibu Lydia mengatakan tadi, harus dicocokkan frekuensinya. Bagaimana mencocokkannya? Berikan waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu ya Ibu Lydia ya. Bacalah Alkitab, karena di 2 Timotius 3 ayat 16 Alkitab dikatakan Dia berkuasa memberikan, ya saya bacakan terakhir ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Roh Kudus bekerja melalui Alkitab saudara, melalui firman Tuhan yang disampaikan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Jadi kita baca Alkitab itu, Roh Kudus akan berbicara di pikiran kita melalui firman yang kita baca. Memang kadangkala saudaraku, hal yang belum pernah dibaca orang, hal yang belum pernah didengar orang, bisa juga Roh Kudus singkapkan. Oleh karena itu saudara, kita semua butuh Roh Kudus dan kita mengucap syukur sebab Roh Kudus sudah dicurahkan ke dunia ini. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan pembahasan renjang ketiga ini yang terakhir untuk minggu ini saudaraku, silahkan saudara ulang-ulang. Jangan pernah bosan membagikan kepada saudara-saudara yang lain. Dengan jari saudara, saudara terlibat dalam pemberitaan Injil dan Tuhan pasti disenangkan. Oleh karena itu, silahkan klik Christ Bride Ministry. Saudara like, saudara komen, dan saudara share. Subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.